Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pernahkah kita berpikir mengapa dalam pemerintahan terdapat pedoman dan aturan dalam menjalankan tugasnya? Tanpa pedoman yang jelas, maka kekuasaan bisa disalahgunakan dan pelayanan kepada masyarakat bisa menjadi tidak terarah. Karena itulah, dalam administrasi negara terdapat asas-asas umum yang menjadi landasan pemerintah dalam menyelenggarakan tugasnya agar terciptanya adil, tertib, efektif, dan bertanggung jawab. Saya Fadiolia Pasa dengan NIM 2530721046. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai asas-asas umum administrasi negara. Selamat menonton! Asas-asas umum pemerintahan yang baik atau dapat disingkat AUPB di bidang hukum administrasi negara merupakan dasar atau norma etika yang menjadi pijakan bagi pemerintah dalam melaksanakan fungsinya, terutama melaksanakan tindakan diskresi. Asas-asas umum pemerintahan yang baik memiliki peran sebagai tolak ukur evaluasi untuk memastikan setiap keputusan yang diambil oleh lembaga atau pejabat administrasi negara memiliki landasan hukum dan memberikan manfaat dan keadilan bagi masyarakat. Selanjutnya, adapun peran hukum administrasi negara yaitu mengatur hubungan antara pejabat pemerintah dengan masyarakat agar setiap tindakan administratif sesuai dengan ketentuan hukum. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip hukum administrasi negara yang memiliki fungsi sebagai pedoman evaluasi kriteria pengadilan dalam menilai keabsahan suatu keputusan tata usaha negara. Nah, adapun prinsip-prinsipnya antara lain yang pertama, pengantar asas-asas hukum administrasi negara, yang kedua, dasar hukum penerapan asas hukum administrasi negara, yang ketiga yaitu struktur dan karakteristik asas hukum administrasi negara, yang keempat yaitu kewenangan dan batasan dalam penerapan asas, yang kelima yaitu prinsip-prinsip utama peradilan administrasi, yang keenam proses penerapan asas dalam persidangan, dan yang ketujuh yaitu perlindungan hak asasi manusia dan reformasi asas. Yang pertama yaitu pengantar asas-asas hukum administrasi negara, terbagi menjadi A. Sejarah dan perkembangan, B. Asas dalam good governance, berfungsi sebagai alat perlindungan bagi warga negara di mana hukum administrasi negara berperan mengatur hubungan antara pejabat dan masyarakat agar tetap berada di jalur formal yang terukur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, menurut Hermawan tahun 2022. C. Posisi strategis. Peran strategis. Prinsip hukum administrasi negara berfungsi untuk menghubungkan keterbatasan pemahaman pejabat dan menyusun regulasi pemerintah yang bersifat teknis. 2. Yaitu dasar hukum penerapan asas hukum administrasi negara, terbagi menjadi A. Instrumen konstitusional. Secara lebih umum, posisi strategis Undang-Undang Dasar 1945 dalam sistem hukum administrasi negara mendorong adanya keseimbangan antara efektivitas kekuasaan negara dan kesejahteraan masyarakat. B. Instrumen legislasi. Instrumen legislasi ini menghasilkan perubahan signifikan dengan memperluas dasar pengajuan gugatan terhadap tindakan pemerintah. Dalam peraturan ini, asas-asas umum pemerintahan yang baik secara jelas dimasukkan sebagai norma hukum positif yang dapat dijadikan pijakan hukum di pengadilan. C. Perluasan melalui Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 mengenai administrasi pemerintahan memainkan peranan penting dalam mengisi kekosongan hukum yang selama ini menyusahkan evaluasi terhadap keputusan diskresi pejabat publik. Yang ketiga yaitu struktur dan karakteristik asas hukum administrasi negara, terbagi menjadi A. Asas kepastian hukum. Asas kepastian hukum adalah fondasi utama dalam pelaksanaan pemerintah yang mengharuskan agar setiap tindakan administratif
negara berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang jelas, konsisten, dan dapat diprediksi. Yang B. Asas keadilan substansif. Prinsip ini mengharuskan pejabat publik untuk memperhitungkan dimensi kemanfaatan, proporsionalitas, dan pelindungan hak-hak dasar warga negara dalam setiap keputusan yang diambil demi memastikan bahwa hasil dari suatu proses administrasi benar-benar memberikan dampak yang adil secara substansional. Yang C yaitu asas proporsionalitas, menekankan bahwa setiap tindakan, keputusan, atau beban yang dikenakan oleh pemerintah kepada warga negara harus memiliki keseimbangan yang adil antara tujuan yang ingin dicapai dan sarana atau instrumen yang digunakan. 4. Yaitu kewenangan dan batasan dalam penerapan asas. A. Yaitu yurisdiksi PT UN. Yurisdiksi PT UN mengurus sengketa yang timbul akibat keputusan tata usaha negara atau KTUN yang merugikan kepentingan perdata individu atau entitas hukum perdata. B. Yaitu batasan kewenangan. Batasan subjek dalam kewenangan hukum administrasi negara sangat terkait dengan siapa yang memiliki kemampuan hukum untuk bertindak dan mengambil keputusan dalam urusan administrasi negara. 5. Yaitu prinsip-prinsip utama peradilan administrasi, terbagi menjadi A. Independensi peradilan. Independensi peradilan adalah landasan utama dalam negara hukum yang memastikan hakim memiliki kebebasan sepenuhnya untuk memutuskan sengketa tata usaha negara tanpa intervensi atau tekanan dari pihak manapun, termasuk kekuatan politik dan eksekutif. B. Asas kepentingan hukum. Asas kepentingan hukum adalah syarat yang sangat penting atau batas standar dalam hukum secara administrasi negara yang menentukan apakah individu atau entitas hukum dapat mengajukan tuntutan ke peradilan. C. Yaitu penciptaan norma baru. Melalui putusannya, peradilan menetapkan batasan material mengenai apa yang dianggap sebagai kepatuhan atau ketelitian dalam suatu tindakan administratif. 6. Yaitu proses penerapan asas dalam persidangan, terbagi menjadi A. Identifikasi ketidakseimbangan. Tahap penerapan asas hukum administrasi negara dalam sidang dimulai dengan hakim menguji keputusan tata usaha negara atau KTUN yang menjadi objek permasalahan. B. Yaitu keterlibatan masyarakat. Keterlibatan masyarakat merupakan fondasi penting dalam mencapai pemerintahan yang baik atau good governance karena membuka kesempatan bagi warga negara untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan administratif. C. Yaitu mekanisme putusan. Proses pengambilan keputusan oleh hakim di PT UN dilakukan dengan melakukan pengujian menyeluruh terhadap KTUN menggunakan dua alat uji, yaitu yang pertama, peraturan perundang-undangan yang tertulis, dan yang kedua yaitu asas-asas umum pemerintahan yang baik atau AUPB. Selanjutnya poin terakhir yaitu nomor 7, perlindungan hak asasi manusia dan reformasi asas, terbagi menjadi 2. A. Pengujian dalam setiap langkah administrasi, pemerintahan tidak hanya terikat oleh peraturan teknis nasional, tetapi juga oleh prinsip universal yang menghargai martabat manusia atau hak asasi manusia. B. Yaitu strategi reformasi. Hakim di peradilan tata usaha negara tidak lagi sekadar berfungsi sebagai penghubung undang-undang yang kaku, tetapi dituntut untuk memiliki kemampuan intelektual dalam memahami filosofi yang mendasari penugasan wewenang dan diskresi pejabat publik. Kesimpulannya yaitu adanya prinsip-prinsip ini seperti kepastian hukum, manfaat, ketidakberpihakan, memberikan dasar hukum bagi pejabat publik dalam melaksanakan fungsi administratifnya,
terutama saat menggunakan kekuasaan diskresi. Berdasarkan asas-asas tersebut, tindakan pemerintah tidak hanya berlandaskan pada mandat kekuasaan, tetapi juga harus sesuai dengan koridor hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Berikut materi yang dapat saya sampaikan mengenai asas-asas umum administrasi negara. Semoga kalian paham dan mengerti bagaimana dan apakah itu asas-asas umum administrasi negara. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila terdapat kekurangan atau penyalahgunaan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.